والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, salat subuh, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi hari ini ataupun di subuh ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita isi yaitu waktu-waktu kita dengan mengisi mau'izatul hasanah ataupun mengambil daripada kebaikan-kebaikan daripada bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, zuriat beliau, serta sahabat dan kerabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau dari zaman dahulu, sekarang, dan hingga sampai kepada masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh isinya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan sebab barakah dan rahmatnya Allah ta'ala itu segala doa, segala permohonan niscaya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mana di bulan Ramadan ini adalah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala yaitu semua kebaikan. Karena dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Jikalau mengetahui akan umatku itu apa ataupun kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan itu, la tamannau, niscaya ia mencita-cita, niscaya ia itu menghendaki, antakuna sanatan kullaha, bahwasanya dijadikanlah setahunan itu adalah bulan Ramadan. Cuman sayangnya kita Kita kada tahu kayak apa kebaikan, kayak apa keharatan dari bulan Ramadan. Artinya kada ditampayakan. Jangannya dilihatakan kebaikannya di dalam bulan Ramadan ini, niscaya kita kada hendak lagi bergawinang lain. Pasti aja kita sudah bermacam-macam kelakuan, bermacam-macam perbuatan yang bertujuan kebaikan, pasti kita menggawi terus. Ada dapolernya. Karena diantaranya itu
al-hasanatu fihi mujtami'atun, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu dihimpun oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kebaikan di bulan-bulan lain tuh semuanya dikumpulkan bulan Ramadan. Nah ini untungnya luar biasa lah. Jadi di bulan Ramadan ini banyak fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan nang kada didapat di bulan-bulan lain. Seperti halnya lagi yang hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu an, yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man hadara majlisan ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah, wa yakunu ma'i tahtal arsy." Kata Rasulullah, barang siapa menghadiri, barang siapa yang hakun duduk di majelis ilmu, artinya majelis mau'izatul hasanah, masa-masa tepatnya seperti malam ini, seperti saat ini kita duduk di majelis ilmu. Karena yang namanya majelis ilmu itu ada Al-Quran dan ataupun hadis ataupun ijma' ulama yang dikisahkan atau diceritakan atau dibantahkan di dalam tempat itu termasuk karena majelis ilmu. Jadi Nabi bersuara berkata, ujar Nabi, barang siapa menghadiri duduk di majelis ilmu itu khususnya di bulan Ramadan, kataballahu lahu, niscaya menulis, mencatatlah oleh Allah Subhanahu wa taala baginya orang yang duduk di majelis tersebut, bikulli qadamin, dengan tiap-tiap satu langkahnya, satu langkah, ibadatu sanah, yaitu ibadah 1 tahun. Ini salah satunya fadilat kelebihan daripada bulan Ramadan. Apalagi kita duduknya berjamaah, apalagi kita laksanakan umpamanya. Nah, kita contoh aja malam ini adalah nang subuh hari ini, atau nang waktu-waktu lain ya, di siang hari ya misalnya. Pertama dulu dari apa? Niat hati, niat di dalam hati kita ini hendak sembahyang berjamaah. Satu udah dapat. Maka setiap niat belum dilaksanakan, satu dapatnya. Benit kita terjadi. Insyaallah kita hendak sembahyang subuh berjamaah. Lalu pulang imbang niat berjamaah tadi, malam ini insyaallah diadakan pulang apa? Tausiah. Artinya ada majelis ilmu. 2 niatnya tuh. Yang ketiga pulang, aku insyaallah karena melihat fadilat-fadilatnya di bulan Ramadan ini, barang aja bisa sedekah bulan asa apa ada umpamanya. Ini bagian nama sedekah lah. Ini kada nama nyindir sedekah ada. Desa itu anunya ya. Kalau kayak nanti timbul harta bodi juga salah. Nah, jangan kayak itu maksudnya. Ini kita itu. Artinya nih kita mengandalkan niat itu deh. Nangka 3, nangka 4 pulang niat, setelah itu apa? Ada niat hendak bersilaturahim. Karena semakin banyak niat, semakin banyak dapat kebaikan. Karena setiap niat yang belum dikerjakan itu 1 kebaikan didapat. 10 kita berniat, 10 dapat kebaikan. Tanpa digawili gitu, hanya duduk manis aja. Nah, di rumah mama merancang ini asalnya baik. Apalagi malam misalnya mulai program dulu naguring lah. Besok rencana misalnya ke masjid, bahkan masjid pulang anak ini itu ini, yang penting dan baik, maka itu semua dapat pahala, dapat kebaikan. Nah, jadi sampai kita apa? Mulai itu banyak niat dah sampai ke langgar, lalu melaksanakan sembahyang berjamaah pulang. Kemudian lagi mendengar duduk di majelis taklim tadi, kan banyak semuanya niatan itu. Nah begitu sudah kita itu niat kita tadi terjadi, artinya terlaksana semua niat tadi, maka masing-masing itu paling minimal diberi Allah Ta'ala paling sedikit dah 10 timbalannya. Jadi 10 besi niat terjadi ke 10-nya berarti 100 dalam tangan kan.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi di bulan Ramadan ini, setiap satu kebaikan itu paling minimal 10, kemudian bisa-bisa diganda-gandakan oleh Allah taala menjadi sab'ina mi'ati dha'fin, yaitu menjadi 700 ganda. Dari 1 bisa sampai 10, bisa sampai menjadi 700. Bahkan ulama lainnya menyatakan bisa sampai alfu dha'fin, menjadi 1000 kali digandakan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu di bulan Ramadan. Jadi pahala ataupun kebaikan di bulan Ramadan ini luar biasa banyaknya. Ada kawan kita kira-kira. Kalau puasa nih lah, kalau puasanya nih, puasa ini kalau dibicarakan kayak apa harapnya puasa? Fadilahnya puasa tuh kayak apa kada? Cuman itu Allah Ta'ala berjanji, fa inna shauma wa ana ajzi bihi, bahwasanya orang yang puasa di bulan Ramadan ini hanya aku di Tuhan kalian yang membalasnya. Jadi bila Tuhan ampun urusan dah, berarti kada mau sedikit. Kalau yang lain-lain kan kayak tadi duduk di majelis, ibadahkan Tuhan, pahalanya, ibadahkan Nabi, pahalanya, kebaikannya. Satu langkah menuju tempat majelis ilmu di bulan Ramadan ini, dia akan ditulis oleh Allah Ta'ala tiap-tiap langkahnya itu ibadah bernilai 1 tahun. Sekali duduk kita lihat 10 kali duduk berarti berapa? 10 tahun. Nah itu dulu mengurangi bonus kita penyakit lah. Misalnya kita berapa tahun bagaimana kada baik, diampuni Allah Ta'ala kebaikannya, maka kebaikannya adalah mengimbangi lawan kejahatan kita. Semakin banyak kebaikan akan menguranglah kejahatan kita, kekotoran-kekotoran kita. Tapi tak paling saja bilanya banyak kejahatannya, kebaikannya kurang, maka akan meninggal makan di dalam kebaikan. Nah itu. Wa yakunu ma'i tahta syajarati, dan ia akan menjadi temanku, menjadi kawanku, nantinya ia bernaung di bawah arasku, kata Rasulullah. Di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena aras yang paling besar dan menaungi lawan umatnya adalah arasnya Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan, barang siapa yang mengekalkan, selalu mendawamkan akan sembahyang berjamaah di dalam bulan Ramadan. Ketujuh sembahyang berjamaah ini kayak punya dua, misalnya para pelanggar 7 berjamaah. Nah ini kada mau jelas, ini mau besar kenyataannya loh. Para pelanggar pulang, ketujuh pelanggar. Nah ini nang dikehendaki karena kan, artinya tanpa pamrih gitu loh. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Banyak juga orang sembahyang kada ikhlas. Nah bang bila sembahyang hajat loh ya, yang hajat kita sembahyang berjamaah, kalau pasti ada amplopnya aja nah itu kan ada ikhlas sebenarnya ya. Nya amplop tuh gede datang di serangin, insyaallah ini rezeki Tuhan memberi ya. Nah asal kita yakin, nah ini nah yakin, kamu lain mau Allah juga ada yakin. Nah, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan, barang siapa yang selalu mengakalkan ketujuh, jadi kita terus menerus sembahyang berjamaah di bulan Ramadan. Yang penting tadi niat dulu, pertama dulu. Insyaallah nya ada pahalangan apa-apa nah. Aku sabulanan nih anak sini berjamaah aja. Nah, misalnya kayak itu. Berarti nang niat kita itu sudah tak pasang sabulanan dah. Apalagi 1 tahunan. 1 tahunan misalnya gini hari. Nah, apa yang diberikan oleh Allah? A'tahullahu bikulli rak'atin madinatun tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yaitu niscaya akan diberikan oleh Allah Ta'ala akan dia bikulli rak'atin, tiap-tiap 1 rakaat. Nah, tiap-tiap 1 rakaat itu madinatun, 1 kota, 1 kampung. Nang kampung itu tamla'u min ni'amillahi ta'ala, nang penuh daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang ngarannya penuh ini kan kisah emang luar ngarannya. Artinya hibak dengan nikmat Allah Ta'ala. Di rumah kita aja kita tahu bayangkan nikmat kebanyakan, kira-kira dibedakan oleh Allah. Kalau makanan nasi kebanyakan,
iwak kebanyakan karena kemarin akhirnya apa diberiakan lagi. Nah itulah maksudnya yang penuh daripada nikmat Allah Ta'ala. Setiap satu rakaat itu tuh diberi Tuhan ya. Maka kalau kita hitung nang wajib aja sudah berapa? 17 rakaat di dalam jamaah tuh. Nah, kemudian kita tambah pulang sembahyang sunat-sunatnya. Nah, sembahyang sunatnya ada qabliyah ba'diyah, ada qabliyah maghrib. Nah, kita ini jarang tagawi qabliyah maghrib, langsung aja baca istighfar. Nah, ada pulang ba'diyah maghrib, sering kita gawi imbas sembahyang maghrib tuh lalu menggawi sembahyang sunat 2 rakaat. Itu hukumnya apa? Sunat. Ngarannya apa? Sunat rawatib, sunat yang mengikuti lawan sembahyang fardu. Kemudian pulang sebelum isya ada 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Kemudian sebelum zuhur 2 rakaat, imbah zuhur 2 rakaat. Sunat rawatibnya. Ada yang menyatakan lagi hadis sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Berarti berapa jadinya? 12 rakaat soal sembahyang. Nah, ini bagi tukang ajan bagus nih menunggu orang. Artinya apa? Jangan terlalu cepat imbah ajan itu. Nah, dilelawasi dulu sedikit, ya bicara apakah? Kalau perlu sembahyangnya tadi 4 rakaat dulu sembahyang qobliyahnya. Jadi orang nang datangi kada sibuk, nah anak tolak nih. Maka mulai di rumah lah, salam berwudu, nar ajan aja nar berwudu. Pas datang ke sini udah orang imbah deh. Kan ada salat lagi kan. Jadi tunggu sampai misalnya kayak itu. Nah, misalnya doa ajan kayak irsyadnya. Penyaduan tuh ada kalau kita ya insyaallah. Nah, jadi itu salah satu teknik ngarannya. Artinya supaya orang lain bisa mengikuti. Jadi santai dulu. Kalau perlu istighfarnya tuh nang panjang-panjang, ini kan banyak nang panjang salawat, ada beno salawat asgil juga. Ada hafal berana salawat apa? Astagfirullah nyari pengennya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa amalan maqbula. Dipanjang-panjang 3 kali itu lambat dengan habis. Jadi lalu orang asalnya sibuk tadi kita tahu sibuk. Maka mun jauh jalanan lah kayak aku di deret kurang ajan bebayahnya wudu imbah da ajan mah. Pas hartan bejelan imbah da kamat. Kenapa lagi nanti tuntil? Cuma dapat aja bang, cuma sibuk nah sambil buka kalau bisa. Nah, jadi santai-santai dulu. Pernah ketemu itu juga kalau di mana itu pernah lah. Itu waktu habis ajan tuh 10 menit hanya komat. Nah, tapi lu masjid Ganal gitu. Memang sesuai aja lo nandatang juga. Mas sembahyangnya banding urusan masjid itu urusan paling masab. Nah, kita sini sasar kan kalau banyak banget deh. Artinya lanjut asar loh, ada yang itu dasar banyak banget jadi sampai nunggu lawas-lawas itu tuh. Bila sampai jamnya ya. Artinya apa? Tujuannya adalah bukan berarti itu melalaikan lawan sembahyang kada, tapi untuk membawa orang. Nah itulah. Bapak lanjut tuh membawa orang tuh tanpa sengaja membawa orang, lalu kau nggak sembahyang berjamaah. Nah itu sembahyang berjamaah lah. Apabila tambah berjamaah ada kali lagi banyak banget. Salah satunya di bulan Ramadan itu akan diberikan setiap 1 rakaat itu 1 kota, 1 kampung yang penuh kampung itu dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga waman birral walidai fi Ramadan yanalu nazarallahu taala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Kata Rasul barang siapa yang berbakti
yang berbuat baik kepada dua orang tuanya. Artinya berbuat baik kepada kuitan, baik nah hidup ataupun nang mati. Kalau nang hidup tuh nyaman aja kita berbuat baik dulu lah. Tapi nang mati bang kayak apa? Nang mati itu banyak yang mengirimi, insya Allah akan hukumnya berbuat baik. Kada kawa ziarah kirimi, nang apa? Kirim salawat kah? Apalagi zikir kah? Atau amaliyah-amaliyah yang ada lawan kita berikan kepada orang tua kita, maka itu hukumnya termasuk sudah berbuat baik. Nah kalau kita sebagai anak nang mengalir darahnya kuitan kita itu tanpa diminta, tanpa dikirim, tetap akan sampai pada kuitan kita. Perbuatan apa aja, perbuatan baik sendirinya akan sampai, akan merasakan oleh orang tua kita. Perbuatan jahat kita juga, maksiat sampai jualan kuitan kita. Ini bang, kita resikonya sebagai apa? Sebagai anak. Jadi anak menyamanakan lawan kuitan kita juga, anak menyakitkan lawan kuitan kita juga. Dia nang sudah mati, melagi hidup kan coba apa maksudnya? Nah, ada pacang maler, tapi bila yang sudah meninggal, maka pacangan bertanggung jawab kita. Itu bang, hati-hatinya kita nih sebagai anak lawan kuitan. Nah. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang selalu taat patuh kepada dua orang tuanya itu, maka niscaya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pandangan rahmat, selalu dengan pandangan kasih sayang. Di dalam suatu hadis dinyatakan orang yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat itu, maka inya kada akan merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh bila sudah dipandang Allah Ta'ala dengan pandangan rahmatnya, beda lah pandangan Tuhan. Memang Tuhan tuh memandang kita harus kepada hambanya, dilihati Tuhan gitu kan. Cuman ada pandangan yang kasih sayang, ada pandangan biasa, ada juga dengan pandangan murka. Tapi murka itu terbagi dua, ada untuk mendidik, ada kalanya kemarahan. Nah, jadi dengan pandangan rahmat, insya Allah orang itu kada akan diazab oleh Allah Ta'ala, baik di dunia hingga sampai kepada akhirat. Ya contohnya seperti para wali-wali, para nabi-nabi, mereka itu apa? Selalu dipandang oleh Allah Ta'ala, selalu dicurahi Allah Ta'ala dengan rahmat, namun kada berhenti. Ada pandangan Tuhan seperti biasanya, baik melihat gitu, oh ini hamba, oh ini beribadah, oh dilihat hatinya selalu ingat kepada aku, udah itu Ada dipandang dengan pandangan murka. Ada murka ini ada dua, model disebabkan kemurkaan apa? Untuk mendidik, artinya maka pacang mengingatkan walinya, diberikan oleh Allah Ta'ala karena kemurkaan Tuhan, diberikan dulu cobaan, diberikan masalah, diberikan sesuatu yang sulit. Tujuannya apa? Supaya ia bisa sadar, karena Tuhan masih sayang dalam hati Tuhan. Artinya supaya ini supaya ia bisa sadar, berikanlah dulu cobaan yang paling berat, merasa kesakitan, merasa keoyuhan sebagainya. Tapi pada akhirnya Tuhan menghendaki apa? Supaya ia sadar. Ampih merasakan, aku ini dahulu banyak maksiat, lalu banyak bertobat, ini. Tuhan mau langsung sadar, karena kita sadar, Allah Ta'ala memberi. Ada yang kedua, Tuhan murka karena apa? Karena memang syarif kebenaran. Ini di istirahat Tuhan sudah nenek disakiti tatarusannya sudah, supaya merasakan ya rasanya berbuat maksiat. Nah gitu. Nyaman gini merasa kejadian kayak itu ya kita juga. Nah itu Allah Ta'ala tuh kayak itu. Jadi Tuhan memandang pandang rahmat ini sangat luar biasa. Kita dipandang Allah Ta'ala dengan pandang rahmat, maha benar. Kemudian yang keempat, wa ma min ramatin wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Tidak ada dari seorang perempuan, ini kisah bibinian. Nah, apa bibinian ini? Tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan. Tujuannya di bulan puasa mengharapkan ridha seorang lakinya. Ridha laki, nah dicari kayak apa caranya supaya ridha laki itu menyenangkan, berarti menyenangkan dalam hati laki.
kada marangot terus tuh. Ya, dan nang rinda ini sambil marangot lah. Bujur butuhan bina bagus tapi hati mengaruput, nah tuh ada rinda karena nang ridanya artinya luar dalamnya bisa bujur-bujur melihat laki senang. Nah kayak apa butuhannya guring terus jawabnya ya memang aja deh puasa nih guring lah, baru lapar. Nah digeger nang apa hendak dikehendak kalau perlu ditawari aja. Apa banyak apa maksudnya makanan apa nah makanan apa nih legangan karoha atau gangan batu opka misalnya pijana laki nih ini pang nyaman kalau perlu diulahkan lo atau jana lagi beberangai beberangai terserah seorang enggak ini bisa juga nang beberang itu dan laki ini berarti hendak juga lah kurang beda-beda lah berarti hendak beberangai aja. Nah laki itu jualan gini juga rito-rito juga jangan begitu yuk masih atau masih kalau rasa lagi kasihan orang nak mengulahkannya lah sama orang kalau merasai juga bulan puasanya bini kira merasai jadi paham-paham ya cuman bilanya hendak asal ngambar ibit uyah mana uyah kita nih namanya nah berarti cuma ngambar paham dan bini juga artinya sama saling seimbang gitu ya saling seimbang. Nah jadi napa bibinian selalu menuntut akan ridha lakinya, mencari akan keridhaan suaminya, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti pahala Siti Maryam dan pahala Siti Asia. Maryam dan Asia ini napa? Orang ahli surga sudah. Mulai di dunia sudah nyaman. Kalau Siti Maryam itu apa? Orangnya kan memang sewaktu memelihara mulai dari hamil sampai melahirkan Nabi Isa itu kada pernah makan biasa karena sidin diasingkan waktu itu di atas gunung. Nah memberi makannya siapa? Malaikat. Bila sampai waktunya besokan datang talam. Nah ada talam besi lengkap makanan tuh. Kayaknya Maryam bilang datang pulang talam. Nama ibit siapa? Ya malaikat dari bang. Itu kelebihan. Artinya kemuliaan Siti Maryam mulai di dunia sampai ke akhirat. Nah, kalau kita nak kayak itu, pak untung benar. Caranya kadang melihat ada cari aja kesenangan hati laki, lah. Mengenal laki lawan bini itu sekedar formalitas aja, ada termasuk. Cuman membagusakan benar aja. Artinya suami kayak apa caranya supaya bini juga senang gitu lah. Nah, ada. Cuman jangan kita tawarin langsung sebutin lah kita kan kalau kita tawarin itu kalau beli berdam kita udah bahasa nih kalau misalnya ngapa hendak jangan lagi langsung sebutin ya pak jangan juga berdam biar nukar unta kalau nukar sapi nukar kambing dua ikung kalau kawan nukar kambing puasa 2 bulan berturut-turut itu terakhir deh kalau pang tidak tambah dengan rawat. Yang terakhir waman qadha hajata akhil muslim fi Ramadan. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya muslim. Artinya apa? Mengabulkannya artinya apa ya? Mengabulkan memberi ilah ya itulah. Nah, itu memberi orang menang selalu berhajat, tapi dilihat hajat dulu sesuai hajatnya. Nah, barang siapa mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim di dalam bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan mengabulkan segala hajatnya nanti di akhirat 1000 macam hajat. Satu kali kita mengabulkan hajat orang-orang muslim di dunia ini, maka 1000 kita akan menerima balasan kita di akhirat. 1000 banyak 1000 nih. Dalam hitungan dunia banyak. Hitungan akhirat 1000 itu secuil lah ya sedikitnya. Karena dibanding nikmat akhirat itu ada nilainya. Contoh sebutin inilah bidadari itu termasuk nikmat akhirat. Jelas. Diturunkan ke dunianya kalingkingannya ini nah, di kokonya aja nah. Turunkan ke dunia, separuh dunia masih anak pacang pingsan bahkan mati. Melihat yang ini aja. Jadi nilai sangat luar biasa karena kita di dunia ini melihat artis cakang-cakang kamu belak mata ya lo artis kita ya.
melihat ukurnya, melihat gincunya, melihat bajunya, ada bandingnya lah kita kok sudah luar biasa dah. Kalau nah itu tadi apa hanya sebuting kalenggingan ini aja dan ditampaikan ke dunia inilah tangan bidadari, maka dunia ini kacau. Kalau awal lagi memikirkan kadang-kadang begawe lagi omong kenang bidadari terus lagi kenang amal terus tuh amal diharap bidadari dari mana supaya jadi bini, maka dasar bini kita di dalam surga itu berapa 70 bidadari. Nama layani kita ini 70 orang. Nah, saikong lawan bini kita, namun bini kita masuk surga. Nah, bini kita tuh masuk surga, kita masuk surga juga, maka 71 jadinya bini kita. Jadi rajanya, jadi ratunya. Nah, duduk di kursi dilayani oleh 70 bidadari tadi. Berarti bini lawan kita 72 kali 70 140 bidadari itu. Nah, melayani kita. Bidadari sekaligus melayani sekaligus menjadi anak kita, jadi abid kita, jadi hamba kita bertahan itu. Anak kita gauli karena kandak atas serahnya. Nah, itu. Bini kita kan kayak apa bini kita lagi bungas bidadari ada orang banding lagi lah bini ada pulang. Itu pulang ha. Jadi memang kenangan itulah bini ini sayangnya bertahan. Karena berbungas kayaknya ya lo. Jadi jangan takutan di dunia ini, takutan asal ibadahnya kuat, insyaallah di surga bungas bidadari. Nah ini bilang sakit hati melihat bila beta Thailand orangnya lah, makanya apa ya? Nah jangan dipikirkan itu yang penting lah Allah Taala aja sudah ibadah banyak kayaknya digenangkan di akhirat karena aku pembungasnya pada lain. Nah maka dasar bujur juga, kada kalau kisah-kisah itu dasar pembungasnya pada. Nah itu salah di antara fadilat ataupun kelebihan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita seberkaan kaum mengamalkan dan mudah-mudahan kita selalu didawamkan dalam beribadah, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan segala kebaikan itu akan menjadi taruhan atau menjadi simpanan kita untuk bekal ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah kurang mohon maaf dan ulun akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.